Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Aini Ordelia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tahap perkembangan bahasa. Bahasa dan komponen penyusunannya. Kalian ada yang tahu nggak sih bahasa itu apa? Bisa ketik di kolom komentar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sebuah sistem kata, simbol, atau lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi lebih dari itu. Bahasa juga mencangkup sesuatu yang abstrak tetapi mengandung pesan sehingga seseorang dapat menerjemahkan dan menangkap pesan tersebut. Bahasa juga mencangkup simbol yang memiliki pesan. Contohnya adalah simbol emoji yang sering muncul di aplikasi pesan di gadget kita. Terkadang seseorang tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana perasaannya dengan detail, tetapi mereka dapat dengan singkat mewakilkan perasaannya dengan sebuah emoji. Komponen penyusunan bahasa yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji bunyi ujar dalam bahasa tertentu. Cabang ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu fonetik, cabang fonologi yang membahas bunyi ujar tanpa memperhatikan fungsi bunyi tersebut. Contohnya kata bebek artinya unggas dan kata bebek yang artinya rujak yang ditumbuk. Kedua adalah fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang membahas bunyi dan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Contohnya penggunaan bunyi S pada kata sari dan bunyi D pada kata dari. Perbedaan I bunyi tersebut akan membedakan arti. Kedua adalah morfologi. Morfologi adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji pembentukan kata atau morfem-morfem dalam suatu bahasa. Cabang ilmu ini tidak hanya membahas bagaimana kata itu terbentuk, tetapi juga membahas seluk-beluk bentuk kata dan fungsi perubahan-perubahan bentuk kata. Ketiga adalah semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji makna yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lainnya. Semantik akan memiliki fungsi hubungan yang erat kaitannya dengan sintak dan pragmatik yang akan dibahas selanjutnya. Yang keempat adalah sintak. Sintak adalah aturan dalam pembentukan kalimat agar mampu dimengerti dengan benar. Sebagaimana contohnya, Ani berkata kepada ibunya, "Aku sedang buah dan sayur makan." Kalimat tersebut tidak dapat dipahami. Kemudian yang contoh benarnya adalah aku sedang makan buah dan sayur. Yang kelima adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Teori perkembangan bahasa yang pertama adalah teori perspektif empiris. Teori empiris atau yang bisa dikenal dengan teori belajar mengatakan bahwa ketika bayi dilahirkan, mereka dikelilingi oleh bahasa. Kita bicara dengannya setiap waktu, walaupun kita tahu mereka tidak akan mengerti apa yang kita ucapkan. Yang kedua adalah teori perspektif nativisme. Noam Chomsky adalah ahli bahasa terkemuka yang mengatakan bahwa manusia terlahir dengan perangkat akuisisi bahasa atau language acquisition device atau LED. Chomsky tidak mempercayai jika bayi belajar mengembangkan bahasa dengan cara mengikuti perkataan orang dewasa di sekitarnya, karena orang dewasa sangat jarang sekali berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. Yang ketiga adalah teori perspektif interaksi. Teori ini menjelaskan interaksi antara perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, dan kemampuan berpikir secara umum. Teori ini banyak terkait mengenai teori kognitivitas dari Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah sebuah proses genetik yang dirasakan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, semakin kompleks
susunan sel si sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Tahap perkembangan bahasa yang pertama adalah periode pralinguistik. Tahap perkembangan bahasa sudah terjadi sejak bayi. Walaupun mereka belum dapat berbicara atau mengatakan apa yang mereka mau, mereka mengirimkan pesan dengan berbagai cara, seperti ekspresi wajah dan suara, menangis, berteriak, tertawa, dan sebagainya. Kedua adalah periode holoprase. Tahap ini dikenal dengan one word period atau tahap satu kata. Pada tahap ini, anak belum memulai mengombinasikan kata-kata, tetapi mereka sedang belajar untuk menangkap makna yang lebih sulit daripada tahap sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah periode telegrafis. Jika pada tahap holoprase, anak mencoba menyampaikan pesan melalui satu kata, pada tahap telegrafis anak mencoba membentuk makna dengan mengombinasikan dua kata. Yang keempat adalah perkembangan bahasa usia dini, kanak-kanak, dan remaja. Sebagai pendidik, penting untuk mengetahui tahap perkembangan bahasa anak. Selain untuk berkomunikasi, bahasa juga digunakan sebagai alat pendeteksi gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses perkembangannya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.